Tangisan di bawah tenda warung. Pagi belum benar-benar terang ketika Bu Sri mengangkat tutup panci besar di atas kompor gas kecil yang sudah mulai berkarat di dapur belakang rumahnya. Uap panas langsung membumbung, membawa serta aroma harum nasi uduk yang baru matang. Bau santan, daun pandan, dan serai bercampur menjadi satu, menyelimuti ruang dapur yang sempit itu seperti pelukan lembut, meski tak cukup hangat untuk menghapus dingin yang terus mencubit hatinya. Tangannya bergerak cekatan. Ia menata sambal kacang, telur balado, bihun goreng, dan tahu bacem dalam wadah plastik. Semua dilakukan dalam diam, tanpa sepatah kata, hanya ditemani deru napas dan dengung kipas angin tua yang menderu pelan. Matanya sembab, kelopak atasnya bengkak, tapi bukan karena kurang tidur semata. Malam tadi, seperti banyak malam sebelumnya, ia duduk lama di dapur setelah menyiapkan bumbu, menangis dalam sunyi, takut didengar tetangga, takut diketahui siapapun, terutama anaknya, Raka. Besok harus setor lagi, batinnya lirih. Ia tahu jumlah dagangannya tak akan cukup untuk menutupi uang keamanan mingguan yang harus diserahkan pada preman-preman dari Grip Jaya. Jumlahnya memang tak besar menurut mereka. Hanya 100.000. Tapi bagi Bu Sri, 100.000 itu bisa berarti 5 kilogram beras. Bisa berarti 2 hari makan. Bisa berarti pulsa listrik rumahnya tetap menyala. Ia tak punya pilihan. Semua pedagang di sepanjang lorong pasar kembang menghadapi nasib yang sama. Awalnya, ia menolak. Tapi setelah satu malam tendanya dibalik dan jualannya diinjak-injak, ia tak pernah berani lagi melawan. Pernah suatu kali, ia menahan tangis ketika seorang preman menyenggol bahunya kasar sambil merogoh langsung dari kotak uangnya. Tak ada yang membantu. Para pedagang lain hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangan masing-masing. Takut, seperti dirinya. Langit mulai menguning ketika Bu Sri mendorong gerobak kecilnya ke jalan utama. Tenda biru yang biasa dipakainya berdagang dilipat rapi dan diselipkan di samping gerobak. Dengan kain penutup kepala dan sarung tangan yang lusuh, ia mendorong pelan, menapaki aspal yang dingin. Langkahnya berat, bukan karena beban gerobak yang sarat, tapi karena beban hidup yang semakin menumpuk. Ia tahu, hari ini tak akan berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ia tahu, suara langkah itu bukan hanya menuju lokasi berjualan, tapi menuju babak baru dari ketakutan yang makin mencekik. Sesampainya di tempat biasa, ia mendirikan tenda, menata kursi plastik, dan membuka kotak dagangannya. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi ia sudah duduk menatap jalanan. Sepi. Hanya suara burung gereja dan langkah beberapa orang yang buru-buru ke terminal. Jam menunjukkan pukul 6:20 ketika seorang laki-laki berbadan kekar, mengenakan jaket kulit hitam dengan emblem Grip Jaya di lengan, melangkah mendekat. Bu Sri sudah tahu maksudnya. Ia buru-buru membuka dompet kecil di balik kain sarungnya dan mengambil uang 2 lembar 50 ribuan. Cepat, Bu. Jangan bikin saya tunggu, ucapnya dingin. Dengan tangan gemetar, Bu Sri menyerahkan uang itu. Ia tak berani menatap. Tak ada ucapan terima kasih dari pria itu. Hanya dengusan kecil sebelum ia berbalik pergi. Setelah pria itu menghilang di tikungan, Bu Sri kembali duduk. Lama. Napasnya pendek. Dadanya sesak. Ia buka dompet kecil itu kembali. Kosong. Hari ini, ia benar-benar tak punya uang untuk beli beras. Matanya kembali basah. Ia menunduk, membiarkan air mata jatuh ke lututnya. Tangis itu bukan sekadar karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan harga diri. Ia dulu ibu rumah tangga yang tegar, mendidik Raka dengan semangat, menyekolahkannya sendiri sejak kecil karena suaminya wafat saat Raka masih SD. Ia bekerja siang malam, menjual makanan dari gang ke gang, sampai akhirnya punya tenda tetap di pasar. Tapi kini, ia tak lagi berdaya. Dunia terasa seperti sedang mengunyah sisa semangat hidupnya pelan-pelan. Tak lama kemudian, seorang pria muda dengan baju dinas tentara datang dari kejauhan.
Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Tapi begitu ia mendekat dan melihat ibunya duduk memeluk lutut dengan mata sembab, ekspresinya berubah. "Bu?" ucapnya pelan. Bu Sri mendongak. Tangisnya seketika pecah, bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan. "Raka," bisiknya. Raka mendekap ibunya. Tubuhnya tegap, namun pelukannya lembut. "Ada apa, Bu? Kenapa ibu nangis?" Bu Sri hanya menggeleng. "Ibu capek, Nak. Capek banget." Raka tak mendesak. Ia tahu, pelukan itu lebih dibutuhkan daripada 1000 tanya. Di bawah tenda warung yang sederhana, seorang ibu melepas tangisnya. Dan di pelukannya, seorang prajurit menggenggam satu tekad. Ia akan mencari tahu siapa yang telah membuat ibunya menangis seperti ini, dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Langit Jakarta siang itu kelabu, seolah ikut merundung perasaan Raka. Suasana terminal kampung Melayu riuh dengan suara kendaraan, teriakan pedagang asongan, dan deru klakson bus yang bersahut-sahutan. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu hati yang dipenuhi harap dan getir dalam waktu bersamaan. Hati seorang anak yang pulang membawa kerinduan untuk seorang ibu yang membesarkannya dengan cucuran keringat dan air mata. Raka memanggul tas ransel lorengnya ke bahu kiri. Tubuhnya tegap, wajahnya keras ditempa disiplin militer, tapi matanya penuh kerinduan. Cuti 2 minggu yang ia kantongi bukan hanya untuk beristirahat. Ia ingin pulang. Bukan ke rumah semata, tapi ke pelukan seorang ibu yang sejak kecil menjadi satu-satunya pelindung dan penyemangat hidupnya. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja, Raka tumbuh tanpa figur laki-laki lain di rumah. Tapi itu tak pernah membuatnya kekurangan, karena sosok yang paling tegar dalam hidupnya adalah ibunya sendiri. Sambil berjalan menembus lorong pasar, Raka menoleh ke setiap arah. Dulu, tempat ini ramai, penuh tawa, dan wajah-wajah hangat. Tapi entah mengapa, kali ini semuanya terasa dingin, sepi, dan mencurigakan. Wajah-wajah pedagang yang dulu bersahabat kini tampak kaku. Bahkan ketika melihat Raka, mereka cepat-cepat memalingkan pandangan. Ketika sampai di tenda biru yang ia kenali sejak kecil, warung nasi uduk milik Bu Sri, hatinya mencelos. Ibunya duduk di pojok, menunduk, dengan piring-piring dagangan yang masih utuh. Tak seperti biasanya. Dulu, jam segini warung sudah penuh pembeli, aroma makanan tercium jauh, dan ibunya selalu sibuk dengan senyum di wajah. Raka menahan napas. Ia tidak ingin ibunya tahu lebih dulu bahwa ia sudah datang. Ia ingin mengamati sejenak. Dan saat itulah, ia melihat air mata. Ibunya mengusap pipi dengan ujung kain sarung. Gerakannya cepat dan panik, seolah takut ketahuan menangis. Raka menghampiri. "Bu," panggilnya pelan. Bu Sri menoleh. Wajahnya terkejut, kemudian pucat. Sejenak ia terdiam, matanya membelalak, bibirnya bergetar. "Raka." Tanpa pikir panjang, Raka memeluk ibunya erat. "Kenapa ibu nangis? Ada apa?" tanyanya, berbisik di telinga perempuan yang telah memberinya hidup. Bu Sri mencoba tersenyum. Tapi senyum itu seperti pecahan kaca, tajam dan rapuh. "Ibu cuma kangen kamu, capek dikit," jawabnya singkat. Tapi Raka tahu ibunya tidak pernah pandai berbohong. Ia mengenali gelagat itu, tangan yang bergetar, suara yang ditahan, dan mata yang tak bisa menatap langsung. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar lelah dan rindu. Setelah membantu membereskan warung, Raka mendorong gerobak kembali ke rumah mereka yang sederhana di pinggir gang sempit. Sepanjang jalan, Bu Sri lebih banyak diam. Biasanya, ia bercerita macam-macam, dari harga cabai sampai keluhan tentang tetangga yang berisik. Tapi sekarang, semuanya sunyi. Sampai di rumah, Raka meletakkan tasnya dan masuk ke dapur. Ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat.
Beras di tempat penyimpanan tinggal setengah gelas. Uang receh tersimpan dalam toples plastik kosong. Kompor hanya punya satu tabung gas yang nyaris habis. "Ibu, ini semua kenapa?" tanyanya pelan. Bu Sri berdiri di pintu dapur, menunduk, lalu bersandar di tembok. "Ibu enggak apa-apa. Ada aja rezeki nanti." "Jangan bohong sama Raka," katanya tegas, tapi lembut. "Ada apa? Siapa yang bikin ibu sampai nangis di warung?" Bu Sri akhirnya tak kuasa lagi menahan tangis. Ia duduk di lantai, membenamkan wajah ke lutut. "Ibu, dipaksa bayar uang keamanan. Nak, kalau enggak, warung kita diganggu. Mereka datang tiap minggu, dan makin hari minta makin banyak. Kalau ibu enggak ngasih, mereka ngancam." Raka mengepal tangannya. Rahangnya mengeras. Tapi ia tak berkata sepatah kata pun. Ia tahu ini bukan waktu untuk marah, tapi untuk menguatkan. "Siapa mereka, Bu?" tanyanya lirih. "Ibu takut bilang. Tapi mereka pakai jaket hitam, tulisan Grip Jaya besar di lengan. Mereka datang bawa teman, kadang 5 orang. Ibu udah pernah lapor ke RT, tapi nggak ada yang berani bantu. Semua takut. Bukan cuma ibu, semua pedagang di pasar itu diperas." "Nak." Raka duduk di samping ibunya. Ia pegang tangan perempuan yang keriput dan dingin itu. Tangan yang dulu selalu hangat saat membelai rambutnya ketika ia sakit. Tangan yang dulu membuatkan sarapan sebelum berangkat sekolah. Tangan yang menghapus air matanya saat ia terluka. Ibu udah cukup kuat selama ini. Sekarang, biar Raka yang jaga ibu. Malam itu, Raka duduk lama di teras rumah. Di depan warung yang lampunya mulai redup, ia menatap langit yang tak berbintang. Suara cengkerik bersahutan, angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan debu jalanan. Di dadanya, ada bara yang mulai menyala, bukan hanya karena ibunya diperlakukan seperti sampah, tapi karena ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan. Dunia mungkin diam, tapi tidak dengan dirinya. Ia bukan hanya anak Bu Sri. Ia adalah seorang prajurit. Dan seorang prajurit tak akan tinggal diam saat ibunya ditindas. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang, Raka tersenyum kecil. Tapi senyuman itu bukan karena lega, melainkan karena ia telah menemukan tujuan dari cutinya, dan satu tekad mulai tertanam kuat dalam jiwanya. Ia akan menyelidiki. Ia akan mengumpulkan bukti. Dan ketika waktunya tiba, ia akan menunjukkan bahwa satu ibu tak akan pernah sendirian jika ia memiliki anak yang berani berdiri di sisinya. Pagi itu, matahari baru menyembul malu-malu di balik rimbunan atap seng pasar. Burung-burung gereja berkicau nyaring, tapi suaranya terasa hambar dibandingkan riuhnya keresahan di hati Bu Sri. Ia berdiri di balik gerobaknya, memandangi meja-meja kosong yang belum terisi pembeli. Tangannya sibuk meracik nasi uduk dan lauk pauk, tapi pikirannya berkelana, takut, gelisah, dan resah tentang siapa yang akan datang hari ini, pembeli atau pemalak? Semalam, Raka tidak banyak bicara setelah mendengar keluh kesahnya. Tapi pagi ini, sang anak bersikeras untuk ikut ke warung. Bu Sri menolak keras. "Jangan ikut campur, Nak," katanya. "Ibu bisa urus sendiri. Ini bukan medan perang. Ini cuma warung." Tapi Raka, dengan sikap tenang dan sorot mata tajam, menjawab pelan, "Kadang medan perang justru menyamar jadi tempat paling sepi, Bu. Dan musuhnya bukan yang bawa senjata, tapi yang melukai harga diri." Bu Sri akhirnya mengalah. Tapi ia meminta satu hal. Raka hanya duduk dan memperhatikan, tidak boleh bertindak gegabah. Dan kini, di sudut warung yang sempit, Raka duduk bersila di balik meja kosong, mengenakan jaket lusuh dan topi. Ia menyamar sebagai pembantu warung. Mata elangnya mengamati tiap jengkal sekitar. Wajahnya tenang, tapi dalam dadanya, darahnya mendidih.
Jam menunjukkan pukul 8 lebih sedikit saat 3 pria berjaket hitam datang dari arah tikungan. Mereka berjalan santai, seolah pasar adalah halaman rumah mereka sendiri. Emblem Grip Jaya di lengan mereka mencolok, menciptakan ketakutan tersendiri. Beberapa pedagang langsung menunduk, sebagian pura-pura sibuk membolak-balik barang dagangan, seolah jika tak menatap, mereka akan luput dari sasaran. Salah satu dari mereka, pria tinggi dengan tato melingkar di leher, menghampiri warung Busri. Senyumnya sinis, tapi matanya tajam. Ia menepuk meja sekali. Keras. Pagi. Busri. Hari Jumat nih. Waktunya setor. Busri berhenti mengaduk sambal. Tangannya bergetar. Ia menoleh, mencoba tersenyum. Tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan takut yang sudah lama bersarang. Saya belum jualan banyak, Bang. Bisa. Nanti siang. Pria itu mencibir. Jangan ngelunjak. Bu. Peraturan tetap peraturan. Kalau semua pedagang minta nanti-nanti, saya makan apa pagi ini? Ia melirik teman-temannya yang sudah duduk seenaknya di bangku warung. Atau, warung ibu kita tutup aja sekalian. Busri buru-buru membuka laci kecil di gerobak. Ia mengambil lembaran uang 20.000, 3 lembar 5 ribuan, dan beberapa koin. Ini semua yang ibu punya sekarang, Bang. Maaf. Tiba-tiba, si pria mencengkeram tangan Busri kasar. Main-main ya? Saya minta 100.000, bukan receh. Cengkeraman itu membuat tubuh Busri limbung. Tapi sebelum ia jatuh, satu tangan kokoh muncul dari arah belakang. Lepaskan tangan ibu saya, ujar Raka datar. Pria itu menoleh. Wajahnya berubah seketika. Siapa lo? Mau jadi pahlawan di warung ini? Katanya dengan nada mengejek. Raka tetap tenang. Ia berdiri perlahan. Saya cuma anak seorang ibu yang selama ini kalian tindas. Hari ini, saya cuma minta satu. Keluar dari sini dan jangan pernah kembali. Ketiga pria itu tertawa keras, membuat beberapa pembeli yang baru datang menjauh. Salah satu dari mereka meludah ke tanah. Wah, kita dapat anak tentara ya? Berani-beraninya lo. Raka membuka jaketnya perlahan. Di baliknya, seragam loreng TNI terlihat jelas. Ia keluarkan tanda pengenal dan meletakkannya di atas meja. Ini bukan ancaman. Ini peringatan. Kalau kalian sentuh satu lagi ibu saya, atau pedagang manapun di pasar ini, saya akan pastikan kalian berurusan langsung dengan hukum. Dan saya tidak main-main. Suasana mendadak hening. Wajah-wajah yang semula pongah mulai berubah. Tapi si pria bertato masih mencoba bersikap garang. Lo pikir bisa lindungi semua pedagang sendirian? Raka mendekat, menatap matanya tanpa berkedip. Kalau saya harus, saya akan. Tapi saya tidak sendirian. Di belakang saya, ada institusi, ada hukum, dan ada rakyat yang selama ini kalian injak. Busri berdiri terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tak satu kata pun keluar. Di depan matanya, anak yang dulu ia gendong dengan kain jarik, kini berdiri membela dirinya seperti tameng hidup. Air matanya kembali mengalir, bukan karena takut, tapi karena haru. Pria-pria Grip Jaya akhirnya mundur pelan. Mungkin karena gentar, mungkin karena tahu bahwa kali ini, mereka salah sasaran. Mereka tak berkata apa-apa lagi. Tapi dari raut wajah mereka, jelas ini belum selesai. Setelah mereka pergi, Raka menarik napas dalam-dalam. Ia menoleh pada ibunya, menatap wajah yang basah air mata, dan mendekapnya. Ibu tidak sendiri, bisiknya. Hari itu, warung Busri ramai. Tidak hanya karena dagangannya, tapi karena para pedagang lain mulai datang mendekat. Satu demi satu mereka menghampiri, menceritakan kisah mereka sendiri, tentang pemerasan, ancaman,
dan ketakutan yang selama ini mereka telan dalam diam. Dan Raka mendengarkan semuanya. Wajahnya serius, matanya tajam, dan hatinya menghangat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang ibunya lagi. Ini tentang banyak ibu, banyak ayah, banyak orang kecil yang diperas oleh ketakutan. Malam harinya, Raka duduk di beranda rumah dengan secari kertas dan pena. Ia mulai mencatat semua kejadian, semua nama, semua detail yang bisa ia ingat. Ia mulai merancang sesuatu, bukan sekadar perlawanan, tapi perubahan. Malam menyelimuti kampung kecil itu dengan bisu. Angin menyusup lewat celah-celah dinding triplek rumah Busri, membawa udara dingin yang lebih menusuk dari biasanya. Tapi di dalam rumah, ada bara yang menyala, bukan api, tapi tekad. Raka duduk di depan meja kecil dengan tumpukan catatan di sekelilingnya. Di tangan kirinya, kertas-kertas bertuliskan nama-nama pedagang yang mengadu padanya siang tadi. Di tangan kanannya, pena yang seakan tak berhenti menari, mencatat setiap kisah, setiap detail, setiap luka yang mereka tuturkan. Ini bukan hanya tentang pemerasan. Ini tentang rasa aman yang direnggut paksa. Tentang perempuan-perempuan tua yang menyembunyikan uang dagangan di bra karena takut dijarah. Tentang bapak-bapak renta yang pura-pura rabun agar tak disuruh setor. Tentang anak-anak kecil yang tumbuh besar melihat orang tuanya menangis diam-diam di balik tenda warung. Satu nama muncul berulang kali di tiap catatan. Bayu Toke, ketua lapangan Grip Jaya untuk wilayah pasar. Sosok tinggi besar yang dikenal sebagai dalang dari semua pungutan liar. Ia tak pernah kotor tangan sendiri. Yang ia kirim adalah anak-anak muda yang dipenuhi luka hidup dan diberi seragam, bukan untuk melindungi, tapi untuk menakut-nakuti. Raka menatap foto lama keluarganya di dinding, di mana ayahnya tersenyum lebar sebelum berpulang akibat serangan jantung. Kalau ayah masih hidup, bisik Raka, ibu nggak akan dibiarkan sendirian begini. Tapi kini, tanggung jawab itu ada di pundaknya. Esok harinya, langit mendung seperti menggambarkan suasana hati Raka. Ia mengayuh motor dinasnya pelan ke arah markas kecil Koramil di kabupaten. Dengan pangkatnya sebagai sersan kepala, ia punya cukup wewenang untuk memulai langkah-langkah kecil, tapi ia tahu birokrasi tidak semudah bicara di lapangan. Raka, sambut dan Ramil, Letnan 1 Wahyu, ketika melihatnya datang. Saya minta izin waktu untuk melaporkan sesuatu. Pak, ini soal ormas di pasar kampung kami, Grip Jaya. Wahyu mengangguk, wajahnya langsung serius. Kamu bukan orang pertama yang lapor soal mereka. Raka menyerahkan berkas catatannya. Bedanya, Pak, sekarang ibu saya jadi korbannya. Diam sejenak mengisi ruang. Wahyu menarik napas panjang. Kita tahu ormas itu melampaui batas. Tapi mereka punya kedok, izin legal, kegiatan sosial, dan backing yang kuat. Polisi sudah beberapa kali turun, tapi bukti selalu mentah. Saksi diam. Kamera pasar mati. Semua pura-pura tak terjadi apa-apa. Raka menggertakkan giginya. Saya punya nama-nama. Saya punya saksi. Saya juga punya kamera tersembunyi. Saya butuh izin untuk jalankan penyelidikan internal. Pak, secara diam-diam. Biar saya kumpulkan cukup bukti. Tapi saya butuh perlindungan hukum saat waktunya tiba. Letnan Wahyu menatapnya lama. Di mata itu, Raka melihat keraguan, tapi juga harapan. Aku percaya kamu, Raka. Tapi main bersih. Jangan emosi. Dan satu lagi, jangan libatkan ibumu terlalu jauh. Raka mengangguk tegas. Justru karena ibu, saya tidak akan gegabah. Mulailah hari-hari Raka menjadi mata-mata di tengah kampungnya sendiri. Ia menyamar sebagai pembeli, sebagai pengantar sayur, bahkan sebagai tukang parkir. Ia pasang kamera kecil di sudut warung-warung yang bersedia bekerja sama. Beberapa pedagang awalnya takut,
Tapi setelah melihat kesungguhan Raka, mereka ikut membantu. Satu hari, Raka melihat langsung pemuda Grip Jaya menyiramkan kuah panas ke dagangan Pak Darto karena menolak membayar. Tak ada yang menolong. Semua memilih membisu. Tapi kamera menangkap semuanya. Ia simpan semua itu dengan rapi. Malam-malamnya tak lagi sunyi. Rumah Busri kini menjadi pusat perlawanan diam-diam. Kadang Raka pulang dengan luka gores di lengan karena bersitegang dengan anak buah Toke yang mencurigainya. Tapi ia tidak berhenti. Semakin keras tekanan, semakin teguh langkahnya. Pada malam ketujuh, hujan turun deras. Petir menyambar bersahutan seperti kemarahan langit yang tak tertahankan. Raka baru saja selesai mengedit rekaman ketika seseorang mengetuk pintu. Ternyata Pak Arman, pemilik warung soto, datang tergopoh-gopoh. "Raka, cepat. Mereka tangkap Buati. Gara-gara curiga dia bantu kamu. Mereka seret ke lapak kosong belakang pasar." Darah Raka berdesir. Ia tahu waktu untuk diam telah habis. Tanpa pikir panjang, ia kenakan seragam lengkapnya. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pernyataan. Malam itu, ia tak sendiri. 2 anggota TNI dari Koramil yang sudah menyaksikan rekamannya ikut mendampingi. Mereka tidak datang membawa senjata, hanya membawa kebenaran yang cukup tajam untuk menembus tameng kebohongan. Setibanya di belakang pasar, Raka melihat Buati terikat di tiang. Tubuhnya basah kuyup, bibirnya pecah. Di sekelilingnya berdiri 5 pria bertubuh kekar, dan di tengah mereka, Bayu Toke, dengan jas hujan dan rokok yang masih menyala. "Wah, prajurit datang juga rupanya," gumam Bayu. "Berani-beraninya kamu ganggu lahan kami." Raka melangkah ke depan, membuka rekaman video dari ponselnya dan menunjukkannya pada semua yang ada di sana. "Saya sudah punya cukup bukti. Semua kegiatan kalian, ancaman kalian, kekerasan kalian. Malam ini, kalian ditahan." Bayu tertawa keras, tapi tawanya mendadak padam saat 2 mobil patroli polisi berhenti di ujung gang. Sirinenya meraung mengoyak hujan. Buati diselamatkan, dan malam itu menjadi penanda runtuhnya kekuasaan gelap di balik pasar. Raka berdiri menatap mereka di borgol satu persatu. Ia tak tersenyum. Tapi di matanya, ada kelegaan yang belum pernah terasa sebelumnya. Bukan karena dendam terbalas, tapi karena akhirnya, ketakutan tak lagi duduk di balik tenda-tenda warung itu. Mentari pagi perlahan menembus sisa embun di dedaunan. Udara di sekitar pasar kini terasa lebih ringan, seolah beban yang menindih selama bertahun-tahun akhirnya runtuh. Para pedagang berdiri di depan tenda mereka bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan harapan yang mengembang di dada. Busri menggelar dagangannya dengan tangan yang lebih tenang. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak suaminya wafat, ia merasa benar-benar bisa bernapas tanpa dikejar waktu dan cemas akan pungutan yang bisa datang sewaktu-waktu. Di bawah tenda biru lusuh yang ia tambal sendiri, suara gemericik minyak panas dan aroma sambal goreng menyambut para pelanggan yang datang satu persatu. Raka duduk di bangku kecil di samping warung, mengenakan pakaian sipil. Wajahnya letih, namun matanya tetap awas mengamati setiap gerak-gerik di sekitar. Ia belum ingin kembali ke markas, meski tugasnya di kampung dianggap selesai. Ada sesuatu yang lebih penting dari pangkat dan laporan, menjaga ibunya, walau hanya dengan kehadiran. "Masih juga ngawasi, nak?" tanya Busri sambil menuangkan teh manis ke dalam gelas bening. "Bukan ngawasi, Bu. Menikmati pagi, itu saja," jawab Raka sambil tersenyum kecil. Busri duduk di sebelahnya. Ada jeda sunyi di antara mereka, bukan karena tak ada yang bisa dikatakan, tapi karena terlalu banyak yang terasa. Dalam keheningan itu, Busri meraih tangan anaknya, menggenggamnya erat. "Kamu tahu, Nak, ibu sering merasa bersalah karena kamu tumbuh besar dalam kesederhanaan. Saat teman-temanmu sekolah bawa bekal roti keju, kamu cuma bawa nasi sama tempe goreng.
Tapi kamu nggak pernah protes. Kamu malah bilang tempe goreng ibu bikin kamu kuat. Raka terkekeh pelan. Karena itu kenyataan. Tempe ibu selalu punya rasa yang nggak bisa dibeli di tempat lain. Mata Bu Sri berkaca-kaca. Kamu tahu, ibu sering berdoa diam-diam. Waktu kamu masih kecil dan tidur di tikar usang, ibu selalu bilang ke Tuhan, kalau harus memilih, lebih baik ibu yang menderita, asal kamu punya masa depan. Tapi ternyata, kamu malah kembali dan membela ibu. Doa ibu yang membuat saya kuat, Bu, bisik Raka. Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya saya lakukan. Bukan karena saya TNI, tapi karena saya anak ibu. Hari itu, warung Bu Sri jadi semacam tempat berkumpul para pedagang. Satu persatu mereka datang, membawa makanan kecil, cerita, dan rasa terima kasih. Pak Darto datang membawa pisang goreng hangat, Bu Ati membawa kolak pisang, dan bahkan Pak Arman membawa gitar tua untuk menghibur. Mereka tertawa, tawa yang selama ini disimpan rapat, kini tumpah seperti air hujan yang akhirnya menemukan jalan keluar dari langit mendung. Kalau bukan karena Raka, kita masih jadi sapi perahan mereka, ujar Bu Ati sambil mengelus pipi anaknya yang ikut duduk di pangkuannya. Bukan karena saya, Bu. Kita semua saling bantu. Kita semua sama-sama lelah ditindas, jawab Raka merendah. Namun senyum mereka tak bertahan lama. Dari kejauhan, terlihat beberapa pria muda memakai jaket hitam mendekat ke arah pasar. Langkah mereka ragu, dan wajah mereka menyiratkan gelisah. Salah satu dari mereka, bertubuh kecil namun bermata tajam, melangkah mendekati Raka. Mas Raka, ya? Suaranya serak. Raka menoleh. Iya, ada apa? Saya Dani. Dulu anak buahnya Toke. Saya mau minta maaf. Waktu itu saya ikut karena nggak punya pilihan. Saya cuma pengangguran. Dia kasih uang, seragam, terus. Raka mengangguk, menyuruhnya duduk. Kamu tidak sendiri, Dani. Saya tahu, kalian juga korban sistem. Bu Sri menyodorkan teh kepada Dani, dan pemuda itu menerimanya dengan tangan gemetar. Kalau Mas Raka butuh bantuan apapun, saya siap. Saya mau bersihin nama saya. Saya capek hidup kayak binatang. Hari itu, kehangatan yang tercipta bukan hanya dari makanan atau cerita, tapi dari rasa saling memaafkan, saling menyembuhkan luka, dan tekad untuk membangun kembali apa yang sempat dirusak rasa takut. Malam tiba dengan lembut. Di dalam rumah kecil itu, Bu Sri duduk bersimpuh di atas sajadah. Sejak subuh tadi, ia belum sempat sholat Isya karena melayani pelanggan yang terus datang. Tapi kini, di tengah kesunyian malam, ia mengangkat kedua tangannya. Tak ada suara, hanya air mata yang perlahan menetes. Ya Allah, terima kasih Engkau kembalikan anakku dalam keadaan utuh. Terima kasih Engkau selamatkan kami dari tangan-tangan gelap. Aku tak punya apa-apa, tapi Engkau beri segalanya. Aku cuma ibu penjual nasi, tapi Engkau titipkan padaku anak yang hatinya lebih besar dari dunia. Tangisan itu bukan karena sedih, tapi karena syukur yang terlalu dalam untuk diucapkan dengan kata-kata. Di luar kamar, Raka mendengar isak itu. Ia tak masuk, hanya menatap langit-langit rumah dengan dada yang terasa penuh. Dunia bisa memuji 1000 prestasi, bisa memberinya pangkat, tanda jasa, atau kehormatan. Tapi tak ada yang lebih besar dari pengakuan seorang ibu bahwa ia telah membuatnya merasa aman. Dan pada malam itu, Raka tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Bukan karena dunia berubah jadi lebih adil, tapi karena ia tahu, ketidakadilan tak akan pernah menang jika masih ada cinta yang tak pernah padam, dan doa seorang ibu yang tak pernah berhenti. Pagi itu, langit mendung seolah menyiratkan perenungan. Pasar yang biasanya riuh oleh suara tawa pedagang dan pelanggan kini sedikit lebih sunyi, bukan karena takut, melainkan karena mereka sedang menanti sesuatu yang baru.
Di sudut tenda warung Bu Sri, terlihat beberapa kursi plastik yang disusun rapi. Di tengahnya, sebuah meja kayu tua diletakkan, bukan sekadar untuk makan, tetapi untuk berbicara dari hati ke hati. Raka berdiri di samping meja itu, mengenakan pakaian sipil dengan lencana kecil TNI di dada. Wajahnya tegas, namun lembut. Di sekelilingnya, para pedagang berkumpul. Wajah-wajah yang selama bertahun-tahun terbiasa menunduk, kini mulai berani menatap ke depan. Hari ini, kata Raka membuka pertemuan, kita duduk bersama bukan sebagai orang yang kalah, bukan sebagai korban, tapi sebagai orang-orang yang mau bangkit dan memperbaiki. Saya tidak datang membawa kekuasaan, saya datang membawa telinga untuk mendengarkan, dan tangan untuk bekerja bersama. Di antara para pedagang, Bu Wati mengangkat tangan. Mas Raka, bagaimana kalau mereka datang lagi? Apa cukup dengan keberanian kita sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara. Semua tahu maksudnya. Trauma itu belum benar-benar hilang. Raka mengangguk perlahan. Saya sudah bertemu dengan pihak Koramil dan Polsek. Saya jelaskan semuanya, termasuk bahwa intimidasi itu bukan hanya merugikan kalian sebagai pedagang, tapi juga mencederai wajah hukum dan keadilan di mata rakyat. Mereka mendengarkan. Hari ini, kita akan bentuk forum pedagang aman, isinya para pedagang, tokoh masyarakat, perwakilan dari Koramil, dan Polsek. Kita akan buat laporan kolektif, sistem ronda bergilir, dan mekanisme komunikasi langsung ke pihak berwenang jika ada indikasi premanisme. Pak Darto, pedagang sayur tua yang biasanya lebih suka diam, mengangkat suara. Baru kali ini saya ngerasa didengarkan. Dulu, kita lapor malah dibentak. Katanya nggak ada bukti. Raka mengangguk. Sekarang kita kumpulkan semua data. Siapa saja yang memeras, kapan, berapa jumlahnya. Kita tempelkan kamera kecil di beberapa titik pasar. Saya sendiri yang akan bantu mendampingi kalian membuat laporan hukum secara resmi. Tak akan ada lagi ancaman yang tak terlihat. Pertemuan itu bukan hanya soal sistem, tapi soal luka-luka lama yang akhirnya punya ruang untuk disembuhkan. Bu Sri ikut berbicara. Matanya menatap ke arah para pedagang satu persatu. Kita ini ibu-ibu, bapak-bapak, yang hidup dari pagi sampai malam demi sesuap nasi. Kita bukan perampok. Kita nggak layak diperas seperti penjahat. Tapi jangan lagi kita diam. Kalau kita diam, maka kita ikut membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan. Suasana menjadi haru. Beberapa pedagang tak kuasa menahan tangis. Mereka terbiasa menyembunyikan lelah. Tapi hari itu, lelah itu menemukan tempatnya. Di meja itu, di tenda itu, mereka berbagi duka tanpa malu-malu. Beberapa hari kemudian, tenda itu berubah fungsi. Papan kecil bertuliskan, "Pojok aduan pasar," dipasang di depan. Setiap pengunjung atau pedagang bisa menulis aduan mereka dan memasukkannya ke dalam kotak. Raka menempatkan 2 orang relawan muda dari Karang Taruna untuk berjaga dan mencatat laporan harian. Bersama perangkat desa, ia juga menginisiasi pertemuan rutin setiap pekan. Bukan hanya untuk membahas keamanan, tapi juga pelatihan kewirausahaan, kesehatan lingkungan pasar, dan edukasi hukum sederhana. Mereka mengundang pengacara muda, dokter puskesmas, hingga pelatih digital marketing dari kampus terdekat. Salah satu momen paling mengharukan terjadi saat Dani, mantan anggota Ormas yang pernah ikut memeras pedagang, berdiri di tengah forum dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Saya berdosa. Saya ikut ambil uang Ibu Sri, Bu Wati, Pak Darto, semua. Waktu itu, saya cuma mikir bagaimana caranya makan besok. Tapi itu bukan alasan. Saya sadar saya salah. Kalau kalian terima saya jadi bagian dari forum ini, saya mau bantu jaga keamanan. Saya mau bersihkan nama saya sendiri. Sun. Lalu Bu Sri berdiri dan memeluk Dani. Kita semua pernah salah. Nak,
Tapi yang berani mengaku salah dan memperbaiki diri, dia lebih mulia dari yang pura-pura suci. Tangis pecah. Tak ada satupun yang menertawakan. Luka yang selama ini disembunyikan, akhirnya dibersihkan dengan kejujuran dan keberanian. Di rumah, Bu Sri kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun kini, wajahnya lebih berseri. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Raka membantunya membuat rekening tabungan, hal yang dulu terasa mustahil. Beberapa pelanggannya mulai menanyakan apakah Bu Sri bisa menerima pesanan dalam jumlah banyak. Ia bahkan sempat diajak kerja sama oleh koperasi desa untuk menjadi pemasok makanan dalam kegiatan mereka. Suatu malam, Raka duduk di teras rumah bersama Bu Sri. Angin lembut berhembus, dan bulan menggantung di langit seperti lentera yang menyala diam-diam. "Ibu," kata Raka, "saya harus kembali ke markas minggu depan. Tugas saya di sini sementara selesai." Bu Sri menatap wajah anaknya lama. Ada sedih, tapi juga bangga. "Kamu datang bukan cuma sebagai tentara, Nak, tapi sebagai cahaya. Kamu buat ibu percaya lagi bahwa masih ada harapan." Raka tersenyum. "Ibu yang jadi cahaya buat semua orang. Saya cuma memantulkan terang ibu." Bu Sri menggenggam tangan anaknya. Tangannya kasar, penuh bekas luka, tapi dari sanalah semua kekuatan lahir. Ia menatap mata anaknya dan berbisik, "Kalau nanti kamu jauh, ingat ini, tak ada hari tanpa ibu doakan kamu. Di pasar, di rumah, di langit atau di bumi, ibu selalu bersyukur Tuhan titipkan kamu dalam hidup ibu." Dan malam itu, langit terasa lebih dekat dari biasanya. Karena di satu sudut kampung, seorang ibu dan anaknya telah membuktikan bahwa cinta, keberanian, dan kebersamaan bisa mengalahkan kegelapan sekuat apapun bentuknya. Raka melangkah pelan di koridor markas TNI. Suara langkahnya yang teratur menimbulkan gema di sepanjang dinding bata merah. Pakaian seragam yang ia kenakan terasa berat malam itu, bukan karena bahannya, tapi karena beban cerita yang dibawanya pulang dari kampung halaman. Ia telah kembali ke tempat asalnya sebagai prajurit, namun hatinya masih tertinggal di bawah tenda warung ibunya, di antara wajah-wajah pedagang yang berani menatap dunia. Setelah pertemuan dengan komandan, Raka diminta untuk membuat laporan tertulis tentang insiden di pasar. Sebuah laporan yang bukan hanya sekadar dokumen, tapi catatan sejarah kecil tentang keberanian satu keluarga dan komunitas yang berani melawan ketidakadilan. Di ruangannya, Raka membuka laptop dan mulai mengetik. Jari-jarinya menari di atas papan ketik, merangkai kata demi kata. Ia ingin setiap kalimat bisa membangkitkan empati, membuka mata, dan menggerakkan hati para pejabat yang membaca. Ia tahu, bukan mudah mengubah sistem yang sudah berakar kuat. Tapi ia percaya, setiap perjuangan kecil adalah pondasi untuk perubahan besar. Malam itu, ia teringat wajah ibunya yang lelah tapi tak pernah menyerah. Tangisnya yang tersembunyi di dapur, bukan karena putus asa, tapi karena cinta yang begitu dalam pada anak-anaknya. Raka sadar, betapa besar pengorbanan yang selama ini tak pernah terucap. Hari-hari di markas berlalu, namun pikiran Raka tak pernah jauh dari kampung. Ia berinisiatif menghubungi beberapa seniornya yang dikenal memiliki hati peduli. Ia mengajukan ide untuk membuat program khusus pengawasan wilayah pasar dan pendampingan kepada para pedagang kecil agar terhindar dari premanisme. Tidak hanya itu, ia juga mengusulkan pelatihan bela diri ringan dan sosialisasi hukum untuk komunitas pasar. Responnya beragam. Ada yang mendukung, ada pula yang meragukan. "Ini bukan masalah keamanan biasa, Raka. Ada unsur politik dan ekonomi yang rumit di baliknya," kata seorang pejabat tinggi sambil memutar pena. Namun Raka tak patah semangat. Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi yang akan melindungi mereka? Mereka bukan hanya nomor statistik, mereka manusia dengan mimpi dan harapan. Dalam beberapa minggu,
Ide Raka mulai mendapatkan perhatian. Media lokal mulai mengangkat kisah perjuangan Busri dan para pedagang. Berita itu menggugah hati banyak orang, dan seketika menjadi viral di media sosial. Raka mendapat banyak pesan dukungan dari masyarakat biasa, mahasiswa, dan juga aktivis sosial. Salah satu pesan yang paling mengena adalah dari seorang ibu muda di kota besar yang menulis, "Terima kasih, Pak Raka, karena mengingatkan kami bahwa keberanian dan cinta bisa mengalahkan ketakutan dan ketidakadilan." Malam-malam Raka kerap terjaga, merenungkan bagaimana sebuah kisah sederhana bisa menyentuh begitu banyak hati. Ia teringat kata-kata ibunya, bahwa doa dan kasih sayang adalah kekuatan terbesar. Suatu sore, di ruang makan markas, Raka duduk bersama beberapa rekannya. Mereka berbincang tentang kehidupan, perjuangan, dan makna pengorbanan. Salah satu rekan, seorang prajurit muda bernama Andi, bertanya, "Raka, apa yang membuatmu begitu kuat menghadapi semua ini? Bukankah berat membawa beban seperti itu?" Raka tersenyum tipis. "Kekuatan itu datang dari rumah. Dari ibu saya yang meskipun sederhana, mengajarkan arti keteguhan dan kasih. Dari pedagang di pasar yang walau tersakiti, tetap bangkit. Saya membawa mereka semua di balik seragam ini. Saya bertugas bukan hanya untuk negara, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat kecil yang sering terlupakan." Andi mengangguk, seolah menerima pelajaran hidup yang tak pernah dia dapat di sekolah militer. Hari-hari berganti, Raka mulai sering diundang untuk berbicara di berbagai forum sosial dan kemasyarakatan. Ia tak pernah menyangka bahwa perjuangannya akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi ia sadar, ini baru permulaan. Masih banyak tantangan menanti, dan perjuangan melindungi yang lemah tidak akan pernah selesai. Suatu pagi yang cerah, Raka menerima surat resmi dari komandan. Isinya adalah izin cuti khusus untuk kembali ke kampung dan memimpin pelaksanaan program perlindungan pedagang yang sudah dirancang bersama pemerintah daerah. Kebahagiaan membuncah di dadanya. Ini adalah kesempatan nyata untuk mengubah nasib kampung halamannya lebih jauh lagi. Saat Raka pulang, ia disambut oleh sorak-sorai pedagang dan warga yang merindukan sosoknya. Busri menunggu di depan rumah. Wajahnya penuh air mata bahagia. Kali ini, bukan tangisan kesedihan, melainkan air mata kemenangan. Raka tahu, perjuangan masih panjang. Tapi kini, ia berjalan dengan keyakinan bahwa cinta dan keberanian akan selalu menuntunnya melewati gelap. Dan di balik seragam yang ia kenakan, tersimpan jejak-jejak hati yang tak pernah mati untuk membela yang lemah, menjaga yang rentan, dan menghidupkan harapan yang pernah redup. Sejak langkah pertama Raka bersama rekan-rekannya membentuk barisan perlindungan di pasar kecil itu, udara di sekitar mulai berubah. Gelombang perubahan yang tak kasat mata mulai menyusup di sela-sela tenda warung dan deretan kios pedagang. Meski tantangan masih menghimpit, kehangatan harapan mulai merambat ke hati-hati yang dulu beku oleh ketakutan. Setiap pagi, Busri menyiapkan dagangan dengan sedikit senyum yang kian sering ia pamerkan. Meski tubuhnya renta dan lelah oleh waktu, semangat yang tumbuh di dalam dirinya tak lagi surut. Ia mulai merasakan kehadiran nyata perubahan di sekelilingnya. Bukan hanya soal uang yang mulai bisa ia simpan perlahan, tapi lebih dari itu, rasa aman yang kini mulai dirasakan. Rasa aman yang selama ini ia anggap hanya mimpi. Raka, dari markas, tak pernah lelah mengatur strategi. Setiap laporan yang ia terima dari lapangan, ia baca dengan saksama. Kadang ia merasakan hati remuk saat mendengar kabar bahwa ancaman dari ormas masih terus mengintimidasi. Tapi ia tak pernah biarkan luka itu menjadi kelemahan. Sebaliknya, ia jadikan bahan bakar untuk membakar semangat juangnya. Satu persatu, pedagang mulai berani mengangkat suara. Mereka berkumpul dalam forum kecil, berbagi cerita dan mencari jalan keluar bersama. Mereka bukan lagi sekadar korban yang terdiam di sudut pasar, tapi menjadi bagian dari gerakan yang menolak diam dan tunduk. Raka tahu,
Ini adalah kemenangan kecil yang amat berarti. Suatu sore, di bawah tenda warung yang sederhana, Bu Sri duduk bersama para pedagang lain. Wajah-wajah yang biasanya penuh ketakutan kini memancarkan keyakinan. Seorang ibu muda memegang tangan Bu Sri erat-erat, berkata dengan suara bergetar, "Ibu, kami akan melawan bersama. Tidak akan ada lagi yang menindas kita. Ini rumah kita, tempat kita mencari nafkah." Air mata Bu Sri mengalir tanpa bisa ia tahan. Tangisan itu bukanlah air mata kesedihan, tapi kebahagiaan yang membuncah. Ia menyadari bahwa perjuangan yang dulu terasa berat dan sendirian kini telah menjadi nyala api bersama, yang menyala dalam kegelapan. Namun, perubahan tidak datang tanpa pengorbanan. Beberapa pedagang yang paling vokal mulai menerima tekanan yang lebih berat. Ada yang diancam, ada yang mengalami kerusakan di kiosnya. Raka bersama timnya terus mengawasi dan membantu, memastikan agar setiap ancaman dicatat dan ditindaklanjuti dengan cepat. Di balik semua itu, Raka tak pernah lupa untuk pulang ke rumah ibu. Ia tahu, kekuatan yang ia miliki juga karena doa dan cinta dari Bu Sri. Setiap malam, sebelum tidur, mereka berbincang tentang masa depan. "Nak, jangan biarkan air mata ini sia-sia," kata Bu Sri dengan suara lembut. "Perjuanganmu adalah harapan untuk kami semua." Raka menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu, aku janji, aku akan berjuang sampai mereka tahu, kami bukan untuk ditindas." Di suatu pagi yang penuh semangat, Raka mengadakan pertemuan besar di balai desa. Di hadapan tokoh masyarakat, aparat desa, dan perwakilan pedagang, ia menyampaikan visi dan misi bersama. Sebuah komunitas pasar yang aman, mandiri, dan bebas dari segala bentuk pemerasan. "Ini bukan hanya tentang keamanan," ujarnya dengan suara lantang tapi penuh harap. "Ini tentang martabat kita sebagai manusia. Kita punya hak untuk hidup layak tanpa rasa takut. Kita akan bersama-sama menjaga tempat ini, agar anak cucu kita bisa berdagang dengan damai." Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Semangat yang dulu tersembunyi kini meledak menjadi kekuatan besar. Raka tahu, gelombang perubahan ini akan terus bergulir, dan ia siap menjadi nahkoda yang mengarahkan kapal kecil itu melewati badai dan ombak. Malam hari, ketika semua mulai tenang, Raka duduk di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia merasakan damai yang dalam, tapi juga kewajiban yang berat. Perjuangan masih panjang, tapi dengan gelombang kecil yang terus bertambah, ia percaya bahwa badai akan berlalu, dan sinar mentari keadilan akan menerangi kampung halaman. Di sanubarinya, Raka tahu, cinta dan keberanian adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Ketika cinta menjadi pondasi, maka keberanian akan tumbuh tanpa batas. Dan itulah yang kini ia bawa, sebagai prajurit, sebagai anak, dan sebagai manusia yang bertekad mengukir perubahan. Hari-hari di kampung kecil itu semakin tegang. Gelombang perubahan yang dibawa Raka dan para pedagang mulai meresahkan Ormas Grip Jaya. Mereka yang dulu merajalela kini mulai merasa terpojok. Ancaman yang selama ini tersembunyi mulai berubah menjadi intimidasi yang lebih nyata dan brutal. Malam itu, udara terasa berat dan dingin. Bu Sri duduk termenung di depan warungnya yang sepi. Lampu minyak yang redup menebarkan bayangan kelam di wajahnya yang penuh garis perjuangan. Ia menggenggam erat uang yang baru saja disisihkan, uang yang seharusnya digunakan untuk membeli beras. Namun malam ini, ia tahu ada harga yang harus dibayar untuk melawan ketakutan. Dari kejauhan, terdengar suara motor mendekat. Bu Sri mengangkat kepala dan melihat sosok Raka yang datang dengan langkah cepat. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Ibu, kau baik-baik saja?" tanyanya sambil merangkul ibu tercintanya. Bu Sri mengangguk, meski hatinya masih bergetar. "Aku kuat, Nak. Tapi kau harus hati-hati. Mereka tidak akan menyerah begitu saja." Raka menatap tajam ke arah jalan yang mulai sepi.
Ia tahu benar bahwa malam ini adalah ujian terakhir yang harus mereka hadapi. Ormas Grip Jaya tak akan membiarkan mereka merebut pasar tanpa perlawanan. Keesokan harinya, Raka memanggil seluruh pedagang dan beberapa prajurit dari markas untuk berkumpul di balai desa. "Hari ini kita menghadapi benteng terakhir," katanya dengan suara berat. "Mereka akan datang dengan segala kekuatan untuk mempertahankan apa yang selama ini mereka kuasai. Tapi kita tidak boleh gentar." Mata para pedagang yang dulu penuh ketakutan kini menyala oleh keberanian. Mereka tahu, ini bukan hanya tentang dagangan, tapi tentang harga diri dan masa depan anak-anak mereka. Perjuangan yang selama ini mereka sembunyikan dalam diam, kini berubah menjadi tekad yang membara. Saat matahari mulai tenggelam, kerumunan mulai berkumpul di sekitar markas Ormas Grip Jaya. Raka memimpin pasukan kecil dengan strategi yang matang, memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan hati-hati namun tegas. Ia tidak ingin pertumpahan darah sia-sia, tapi juga tak ingin ketidakadilan terus berkuasa. Dalam detik-detik menegangkan itu, suara-suara nyaring mulai terdengar. Raka memerintahkan agar mereka yang tidak bersalah, terutama para ibu dan anak-anak, tetap di tempat aman. Namun bagi para pedagang dan para pejuang, ini adalah momen yang telah lama mereka tunggu. Pertarungan bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga keberanian jiwa. Raka melihat wajah ibunya dalam setiap langkahnya, mengingatkan dirinya untuk tetap tegar. Ia tahu, setiap tetes keringat dan setiap detik perjuangan ini adalah untuk memastikan agar tidak ada lagi air mata yang jatuh di bawah tenda warung. Ketika malam merayap, konflik mulai mereda. Pasukan Raka berhasil menguasai markas Ormas Grip Jaya tanpa banyak korban. Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan berubah menjadi damai yang menggantung. Busri dan para pedagang keluar dari tempat persembunyian mereka, menyaksikan kemenangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Raka menatap langit malam yang kini terasa begitu tenang. "Ini bukan akhir, Ibu. Ini adalah awal dari kebebasan kita," ucapnya dengan suara lirih namun penuh harapan. Busri memeluk putranya erat. "Terima kasih, Nak. Kau telah membuktikan bahwa cinta dan keberanian bisa mengalahkan ketakutan dan penindasan." Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, pasar kecil itu mulai bernapas lega. Tangisan yang dulu merintih kini berubah menjadi senyum kemenangan. Masa depan yang dulu tampak suram kini mulai memancarkan sinar terang. Raka tahu, perjuangan ini tak akan pernah berakhir sepenuhnya. Namun ia yakin, dengan hati yang kuat dan cinta yang tulus, mereka mampu menghadapi segala tantangan yang datang. Dalam hatinya, ia menyimpan janji suci, untuk selalu menjadi benteng terakhir bagi ibunya, bagi para pedagang, dan bagi kampung yang ia cintai. Karena di sanubari tiap manusia, ada kekuatan yang tak terlihat, kekuatan untuk bangkit, berjuang, dan menaklukkan gelap dengan cahaya. Fajar mulai merekah perlahan di ufuk timur, mengusir gelap yang selama ini menyelimuti kampung kecil di pinggir kota itu. Udara pagi membawa harapan baru, sejuk dan penuh janji, mengantarkan kehidupan pada hari yang penuh perubahan. Di bawah tenda warung Busri, suasana berbeda terasa. Tak ada lagi ketakutan yang menyelimuti, hanya semangat dan keberanian yang menyala. Pasar kecil yang sempat hening dan suram kini kembali hidup. Pedagang-pedagang yang dulu harus menahan gelisah dan rasa takut kini dengan bangga menata dagangan mereka, melayani pelanggan yang datang dengan senyum penuh harap. Beban berat yang selama ini mereka pikul berupa pemerasan dan intimidasi Ormas Grip Jaya kini telah hilang, tergantikan oleh rasa kebebasan yang menyegarkan. Busri berdiri di balik meja sederhana tempat ia menjajakan makanan. Tangannya yang penuh bekas kerja keras menyusun piring-piring berisi lauk dan nasi hangat. Matanya yang penuh keriput dan lelah kini berkilau, memancarkan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Beban yang selama ini menghimpit dada, membuatnya sering menangis sendirian di dapur, akhirnya terangkat. Wajahnya terbayang kembali perjuangan panjang yang telah dilalui.
Malam-malam gelap saat ia menangis karena tak punya uang membeli beras untuk anaknya. Hari-hari penuh cemas ketika para preman ormas datang menagih uang keamanan. Namun semua itu kini menjadi bagian masa lalu yang mengajarkan arti keteguhan hati dan semangat tak pernah menyerah. Di sudut pasar, Raka berdiri menyaksikan perubahan yang terjadi. Meski seragam tentara sudah ia simpan rapi selama cuti, sikap tegas dan tatapan matanya tetap menunjukkan jiwa seorang prajurit yang siap membela keadilan. Ia merasa lega sekaligus bangga melihat ibu dan para pedagang di sekitarnya berhasil bangkit dan berani melawan penindasan. Beberapa hari lalu, ia dan pasukannya berhasil mengobrak-abrik markas Grip Jaya, menggulung jaringan pemeras yang selama ini menjadi bayang-bayang kelam kehidupan warga. Namun kemenangan itu tidak dirayakan dengan gegap gempita, melainkan dengan keheningan penuh makna, karena mereka tahu perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam terakhir sebelum fajar ini, Busri dan Raka duduk bersama di rumah sederhana mereka. Di antara harum nasi yang menguap dan suara jangkrik yang merdu, mereka berbagi kisah, air mata, dan tawa. Busri memeluk erat putranya dan berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih, Nak. Kau bukan hanya anak yang kujaga, kau juga pelindung yang kudambakan." Raka membalas pelukan itu, mengusap lembut rambut ibu yang mulai memutih. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Ibu dan tetangga kita pantas hidup tanpa rasa takut." Hari-hari berikutnya, pasar semakin ramai. Para ibu dan bapak pedagang mulai merencanakan masa depan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Mereka tidak lagi takut untuk bermimpi. Dengan hasil usaha yang makin berkembang, mereka bisa membeli beras dengan nyaman, membayar sekolah anak-anak, bahkan memperbaiki rumah yang selama ini sederhana. Kampung itu pun berubah. Jalan-jalan yang dulu kotor dan sepi kini bersih dan ramai. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menandakan keamanan yang baru ditemukan. Anak-anak bermain dengan bebas di halaman rumah, tanpa bayang-bayang ancaman yang mengintai. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, mereka tetap ingat akan pelajaran berharga. Kebersamaan adalah kekuatan sejati. Mereka berjanji untuk selalu saling menjaga, melindungi satu sama lain dari ancaman yang mungkin datang kembali. Raka pun bertekad akan terus mengawal kampung halamannya, bukan hanya sebagai tentara, tapi juga sebagai anak yang mencintai ibunya dan semua warga yang dianggap keluarga. Di bawah tenda warung itu, Busri tersenyum melihat pelanggannya yang datang dengan ramah. Ia sadar, bukan hanya makanan yang ia jual, tapi juga harapan, keberanian, dan cerita tentang perjuangan yang tak pernah mati. Tangisan di bawah tenda warung itu kini berubah menjadi air mata kebahagiaan. Sebuah simbol bahwa hidup selalu memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang berani berjuang. Fajar baru telah datang. Di bawah sinar mentari yang mulai menghangatkan bumi, kehidupan kembali tumbuh. Harapan dan cinta memenuhi udara, mengusir segala kesedihan dan ketakutan. Kisah Busri dan Raka menjadi cerita abadi tentang keberanian seorang ibu dan anak yang bersama-sama menghadapi dunia dan membangun masa depan yang layak untuk semua.